jadi partai ini Partai itu sekarang kayak perusahaan. kayak perusahaan. Nyari untung. Nanti itu go public namanya. Iya. Kemenangan quick account Mas Pram, put Atau beralih. dengan sebuah catatan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Logikers, kembali lagi di channel YouTube Logika Bicara bersama saya, Widi Grafias. Dan saat ini saya kembali bersama dengan abang mentor saya, Bang Jimmy. Bang Jimmy, sehat Bang? Sehat. Terima kasih Wid diundang lagi. Oke, Bang Jimmy ini akan menjadi narasumber tetap kita untuk mengomentari segala hal yang terjadi di bangsa kita secara nasional maupun lokal. Nah, kali ini lagi marak, lagi anget-angetnya, lagi demen-demennya nih. Saya sama Bang Jimmy ngomongin soal pilkada, terutama pilkada DKI Jakarta, karena kayaknya di berita paling ramai ya Bang ya. Iya. DKI ini paling ramai karena jadi barometer sepertinya. Kelihatan barometer perebutan kekuasaan nih. Walaupun sebenarnya kekuasaan kan harusnya di RI 1 gitu kan. Iya. Ternyata DKI 1 juga ternyata ramai juga nih Logikers. Nah, Logikers, kita sudah melakukan pencoblosan pilkada di 27 November lalu. Khusus di Jakarta, dari 3 pasangan, Ridho atau nomor urut 1 ini mendapatkan angka atau suara sekitar 40%. Lalu kemudian pasangan nomor 2, Dharma Pangrekun, mendapatkan angka sekitar 10%, dan sisanya adalah nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, mendapatkan angka atau suara sekitar 50,07%. Itu berdasarkan penghitungan real quick count dari KPU DKI Jakarta. Nah, yang menarik Bang, ini perdebatannya adalah kalau ini betul 50, artinya kan 1 putaran. Tapi ternyata rame banget nih di pemberitaan media, bahkan di masyarakat ada yang bikin perkumpulan kawal 1 putaran. Ada yang juga sebelahnya bilang harus 2 putaran. Nah, Bang Jimmy sebagai warga DKI Jakarta nih kan, sebagai seorang pengamat politik, dosen juga, aktivis juga, melihatnya seperti apa Bang? Kalau kemarin Bang Jimmy bilang memang Ridho udah pasti menang karena unsur kekuasaan. Ternyata hasilnya sementara ini Ridho nomor 2. Nomor 1 adalah Pramono Dul yang memperoleh suara 50, sekian lah ya. Nah, 1 atau 2 putaran Bang, menurut Abang nih, ini ramai banget nih. Kalau Abang ngomong kayaknya semua nurut nih kayaknya. Terima kasih Wid sekali lagi. Kalau saya pribadi melihatnya 1 putaran pribadi. Tapi kan tetap perhitungan ada margin of error. Ya, 1%. Dari 50,07 itu, karena itu hasil quick account, belum bisa dijadikan 1 kemenangan. Ya. Cuman kita lihat selanjutnya adalah verifikasi dari KPU DKI. Jika dikurangkan dengan 1%, ya dia hanya menang di quick account. Iya. Tetapi di real account daripada KPU belum tentu menang. Yang menarik adalah juga selain kemenangan quick account daripada Mas Pram, adalah yang kedua itu calon independen. Itu kan dari Pak Dharma ya. Dharma itu Pangrekun mendapat angka 10%. hampir 10%, betul. Jadi yang menarik ada 2 hal. Pertama, kemenangan quick account Mas Pram. Yang kedua adalah angka 10% yang dimenangkan, yang didapat oleh calon independen. Ini belum pernah terjadi. Betul. Kalau nggak salah almarhum Faisal Basri dulu, ya hanya nggak sampai 5%. Iya, betul. Kalau nggak salah saya. Ya. Nah, yang ketiga adalah besarnya golput yang terjadi. Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut. Pada saat ini yaitu sampai 47%. Nah, ini dari 3 poin ini, ya ini yang saya kira menarik ya, sebagai satu peristiwa. Cuman apakah ini juga
bisa kita tambah dengan kemenangan oposisi, katakanlah sebagai tanda kutip, Yes. daripada PDIP yang tidak mendukung pemerintahan sekarang ini. Nah, ini sebagai catatan lanjutan. Ya. Saya kira gitu. Nah, Bang, saya mau mengkerucutkan untuk poin catatan Abang yang pertama, soal secara pribadi 01. Saya tertarik ini kenapa? Karena ini di luar perkiraan sebenarnya ya. Kalau dilihat dari semua pilkada, hampir semua pilkada, kalau kata orang cawe-cawenya yang berkuasa atau mantan penguasa itu berhasil semua, hampir berhasil semua. Nah, untuk DKI Jakarta dilalah, ternyata Pramono unggul. Nah, kalau melihat ini berarti tingkat perlawanan orang-orang yang sudah melek, udah paham dengan bahwa nggak suka dengan cawe-cawe. Ini kan masalahnya kan yang rame adalah si mantan penguasa masih cawe-cawe, masih ikut-ikut, masih endorse, masih dan lain-lain lah, dukung dan lain sebagainya. Bahkan di di level grassroots keikutsertaan Parcok ya, Partai Coklat, ini juga membuat atau menjadikan satu syarat mutlak kemenangan pilkada, kemenangan si calon pemimpin daerah. Karena cawe-cawe lagi, cawe-cawe dari mantan penguasa ke Parcok, Parcok ke si calon. Akhirnya banyak calon-calon yang menang. Nah, khusus di DKI Jakarta ini ramainya adalah Pramono ternyata didukung oleh sekitar 50%. Kalau 50%, katakanlah gini Bang ya, 47% golput ya. 47% kita kira-kira dari 4,5 juta pemilih, 47% yang golput itu ya sekitar 2 jutaan ya nggak milih. Berarti 2,5 juta memilih, sekitar 1,5 juta memilih Pramono ya kan. Artinya ada orang yang 1,5 juta orang itu udah paham untuk tidak mendukung calon yang dicawe-cawe atau di-endorse oleh mantan penguasa. Itu satu. Yang kedua, 40% lebih golput ini berarti orang sudah apatis, ya kan Bang? Apatis. Apatis dengan alah bodo amat gitu kan. Nah, mengingat masih banyak pola cawe-cawe ini, Abang masih yakin secara pribadi Mas Pram dan Bang Dul akan menang, atau kalau terjadi 2 putaran, apa yang terjadi, Bang? Saya kira kalau terjadi 2 putaran, kemenangan ada di Kang Emil. Oke. Lalu yang terjadi adalah sikap golput yang harus kita perhatikan. Apakah golput ini tetap golput atau beralih dengan sebuah catatan lah. dengan titipan-titipan. Ya, serangan-serangan. Ini kan ada serangan udara, ada serangan darat, ada serangan laut. Serangan ketok pintu ya. Ada serangan ketok pintu. Nah, dulu ini terlalu biasa ya, gerakan-gerakan seperti ini. Sekarang mungkin lebih tertib. Selanjutnya kita melihat Partai Coklat ini lagi, Ini akan saya ulangin. Pada saat dia putaran kedua, nah ini apa sikap mereka? Apakah ke Kang Emil atau ke Mas Pram? Saya kira sampai saat ini saya akan menduga Pak Dharma akan ke Mas Pramono. Mungkin dugaan saya salah, tapi itulah yang akan terjadi. Plus suara golput mau kemana? Jadi analisa kita adalah pemerannya adalah golput. Kedua, katakanlah Partai Coklat yang disebut tadi. Dan ketiga adalah ya internal mereka. Saya kira itu poin yang paling penting message kita. Bahwa kemenangan jika kedua akan dimenangkan oleh Kang Emil, tapi tergantung kepada tadi Partai Coklat sama golput. Oke, berarti kesimpulannya adalah masih 50-50. Tapi yang harus kita pahami adalah logikers, kalau misalnya dalam
pemilu daerah ternyata terjadi 2 putaran, pasti endorse dari kedua pasangan calon yang ikut di putaran kedua ini pasti akan bergerak. Pertama endorse yang bergerak, yang kedua pasti duit. Benar Bang? Ya. Logistik pasti bergerak. Kenapa logistik bergerak? Ini udah pertaruhan mati-matian nih di putaran kedua. Ya kan? Putaran kedua adalah pertaruhan secara mati-matian. Kenapa? Karena ini ada secara politis, ini tentunya ada mantan penguasa yang bisa masih berkuasa, kelihatan masih berkuasa dong. Karena di beberapa daerah juga ternyata yang di-endorse oleh beliau pada menang. Kita sebut aja misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, ya kan? Artinya orang-orang itu. Dan mungkin di beberapa termasuk Medan ya, termasuk Sumatera Utara dan beberapa daerah. Nah, artinya putaran kedua Mas Pram, kalau ini putaran kedua, Mas Pram dan Bang Dul harus benar-benar berhati-hati. Kalau Bang Jimmy tadi tergantung Parcok itu adalah orang-orang aparat-aparat yang dikerahkan, apakah dia independen, tidak memihak, atau dia justru akan melakukan gerakan-gerakan yang tadi seperti kita khawatirkan, karena syarat-syarat misalnya sebuah hasil pemilu kalau dianggap terhormat adalah lepas dari tangan-tangan atau cawe-cawe dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Nah, yang kemudian adalah kalau misalnya Bang Jimmy melihat bahwa Mas Pram kemenangannya ada tergantung dari kelompok independen yang memilih Dharma Pangrekun atau dukungan dari si Golput yang 47%. Tapi kita tidak tahu Dharma Kun atau 40% ini dapat logistik nggak dari Kang Emil dan kawan-kawan kira-kira Bang. Kalau dapat logistik ya kita bisa menyimpulkan bahwa pasti Kang Emil yang akan menang seperti Abang bilang tadi. Ya tidak semudah itu ya, gitu ya, untuk situasi selanjutnya. Tetapi koalisi plus ini nggak bisa main-main. Betul, pasti. Ini kan istilahnya main keroyokan ini. Benar. Dan ini kehormatannya Iya. DKI ini kehormatan banget buat. Iya, ini kalau istilah di apa nih udah tawuran. Iya. Koalisi tawuran. Koalisi ya kan? Tawuran. Betul kan? Ini kerubutan kayaknya. Dikerubutin ini kayaknya. Dikerubutin. Udah di PDIP. pengeroyokan lebih tepatnya. Pengeroyokan. Ini namanya pengeroyokan politik. Nah, itu kita istilahkan demikian ya. Dan apalagi di belakang pasukan pengeroyok ini ada beberapa nama besar. Iya. Pak, itu adalah penguasa. Penguasa. Jadi secara kontradiktif, boleh kita katakan, memang ini perlawanan Betul. terhadap kekuasaan. Jadi selain pengeroyokan, kita sebagai istilah, juga perlawanan terhadap penguasa. Nah, apakah hal ini bisa berlanjut ya untuk kemenangan Mas Pram? Ya, kita tunggu aja tanggal 6. Oke. Tanggal 26 Februari. Februari untuk Putaran kedua ya. Kedua ya. Oh, sorry, tanggal 6 itu adalah pengumuman hasil realcon. 16. Oh, 16 Desember akan diumumkan jumlah realnya perolehan suara dari para calon. Kalau putaran kedua tanggal 26 Februari. Dan ini pun terlalu lama ya. Menurut saya, dan memakan energi. Betul. Memakan biaya. Jadi memang karena udah istilah tadi, pengeroyokan tadi, sebetulnya ada sesuatu ya di balik ini. Artinya perlawanan ini cukup dahsyat. Iya. Jadi jika satu putaran, maka ini secara opini akan membalikan suasana Jakarta. Jakarta ini semakin bergemuruh atau ditekan habis oleh penguasa. Nah, bergemuruh maksud saya artinya adakah dinamika baru bisa terjadi? Kalau menurut saya tergantung Mas Pram itu sama Bang Dul, dia punya kemampuan secara birokrasi memang ada, secara administrasi ada, tapi menghadapi masyarakat,
menghadapi birokrasi. Iya. Nah, itu juga sesuatu PR yang nggak segampang itu. Dan menghadapi penguasa tentunya. Iya, berat. Berat. Makanya dia punya slogan menyala abangku. Mungkin gara-gara itu Bang ya. Iya, Ini kayaknya kalau dia menang bakal menyala ini Jakarta. bakal menyala. Dan ini saya tadi juga kan, karena ini pengeroyokan, artinya tidak mudah ini menjadi sesuatu yang bisa membuat stabilitas di Jakarta. Tidak mudah, karena ada dinamika baru. Nah, apakah itu benar dugaan kita lihat aja nanti setelah pengumuman. Poin 1 atau catatan pertama sudah dijelaskan oleh Bang Jimmy. Jakarta bakal semakin menyala, menunggu sampai pengumuman resmi hasil pungutan suara masih terlalu lama. Jadi masih gejolak, strategi ini bakal disiapin ya, bakal dilakukan oleh siapapun, termasuk Mas Pram maupun Ridho. Ridho akan mencari cara supaya 2 putaran. Mas Pram akan mengawal dengan semua pendukungnya akan mengawal supaya tetap jadi 1 putaran. Nah, sekarang saya mau beralih ke satu hal lagi nih, soal fenomena Dharma Pangrekun. 10% lumayan Bang ya, 10%. Dharma Pangrekun itu salah satu pengusungnya adalah Ibu Siti Fadila Supari. Dan Dharma Pangrekun pernah bilang bahwa target dia itu hanya memperoleh 5%, Bang. Dan ketika itu mendapatkan 10%, itu menurut dia adalah sebuah kemenangan. Artinya kenapa kemenangan? Karena ternyata banyak masyarakat yang butuh sosok di luar penguasa. Ini kan sebenarnya kan Ridho maupun Pramdul ini kan lingkaran kekuasaan semua ini. Nah, sementara Dharma Kun pasangan yang di luar, out of the box, ternyata dapat 10%. Apa Bang, ini fenomena apa sih sebenarnya di DKI? Termasuk kita sikat juga nih, soal 47% golput. Pertama independen ternyata dapat 10% suara, ya mungkin sekitar ratusan ribu suara. Kemudian soal 47% itu sekitar 2 juta. Pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Gimana Bang? Apakah ini orang semakin pinter dan saking pinternya dia males untuk memilih pemimpin, toh sama aja misal gitu, apatis, atau memang tidak ada pilihan buat mereka sehingga mereka memilih untuk tidak memilih. Atau satu lagi adalah tidak sempat. Kadang-kadang kan kalau di Jakarta tuh orang males ke mana, ke TPS gitu ya, akhirnya nggak sempat, atau ternyata jalan-jalan pergi kemana, kayak ada beberapa teman saya lagi pilkada malah jalan-jalan gitu kan, males nyoblos. Nah, Bang Jimmy sebagai seorang pengamat politik melihat situasi ini seperti apa Bang? Fenomena ini sangat luar biasa menurut saya. Seperti Jawa Tengah dulu zaman era Ganjar Pranowo, ternyata Ganjar Pranowo versus Sudirman Said itu golputnya 40% juga. Dan ini sejarah Bang di Jakarta. Ya, Wid, ini ada orang masyarakat ya, sudah muak sama partai. Oke. Jadi orang melihat partai itu udah terlalu ya frustrasi lah. Frustrasi. Orang melihat tingkah laku partai itu frustasi berat masyarakat umumnya. Jadi mereka melihat partai itu ya sebagai katakanlah badut, sebagai permainan, nggak ada punya kewibawaan organisasi. Yes, betul. Saya nggak usah sebut ketuanya yang badut juga ada sekarang, ketua partai jadi badut. Kenapa? Ya karena mereka suka lawak-lawak. Iya. Iya kan? Betul. Nah itu satu poin di mana masyarakat muak, apatis terhadap partai. Iya. Nah kalau kita lihat kemenangan Mas Pram, memang cukup beralasan karena di Pilpres itu DPR pusat itu kemenangan ada di PDIP. PDIP betul. Nah apakah ini
bisa kita sebagai lurus ya, kita pakai sebagai garis lurus, saya nggak tahu. Karena di DKI itu PKS menang. sebagai yang DPRD-nya. Di pusatnya itu PDIP. PDIP. Iya. Jadi kemenangan Mas Pram ini apakah bisa dikatakan efek daripada Pilpres? Jadi tadi ada orang yang bosan, ada muak sama partai, maka itu ada golput, Iya. Jadi golput itu adalah pertanda kemuakan. Dan kenapa Pak Dharma naik? Karena orang muak. Iya. Dan kalau disebut partai coklat nanti orang muak juga lihat Iya. lama-lama nih lihat independen nih. Karena berulang. Karena dia dia adalah backgroundnya adalah polisi. Iya. Purnawirawan, polisi. Iya. Jadi kalau disebut partai coklat ya itu saya kira bukan gejala yang positif ya, itu gejala negatif. Dan banyak udah mulai suara-suara di TNI itu udah mendengar istilah begini agak aneh dianggap. Ini suara apa ini? Ya kan? Hantu atau apa, Dracula gitu. Kira-kira gitu. Iya. Ya pantas lah, karena kita bicara institusi. Iya. Partai itu adalah institusi untuk satu kaderisasi. Nah, kadernya nggak terbangun, iya kan? Yang terbangun kantongnya. Nah, ini yang terjadi, iya kan? Iya. Kantong-kantong partai itu dikit-dikit uang. Iya. Setoran. Nah. Jadi memang orang melihat partai itu katakanlah hanya sebagai perseroan terbatas. Iya benar. Iya kan? Jadi ingat omongannya almarhum Bang Rizal Ramli ya. Iya. Wah iya. Ini jadi partai ini Partai itu sekarang kayak perusahaan. Kayak perusahaan. Nyari untung. Nanti itu go public namanya. Iya. Kalau mau cari untung mesti go public. Jadi nanti IPO. TBK. Jadi TBK. Jadi ini partai ini udah rusak. Iya. Rusak sekali. Nah, kalau mau bagus Indonesia harus diperbaiki partai itu menjadi partai yang bukan apalagi ya kan, yang bukan lawak-lawak lagi. Lawak-lawak, bukan tempat orang nyari duit. Bukan. Ini kan belajar ilmu politik kan. Iya. Kamu lebih mengerti dari saya. Iya. Saya kan cuma menyambung lidah aja. Iya. Betul nggak, Mas Widi? Betul. Abang yang ngajarin saya tapi. Nah, menarik Bang. Tadi ada partai, ini kan pasangan Pramdul ini dikeroyok ya Bang ya. Begitu dikeroyok, ternyata sebenarnya Pramdul ini bisa merangkul merangkul si independen ini. Iya, benar. Sama golput. Betul. Jadi akhirnya tawuran jadinya. Tawuran beneran, artinya benar. Adil. Betul. Jumlahnya sama. Betul. Kalau misalnya dia masih sendirian, dia kalau menang Bang, ini Ninja Hattori Bang nih. Iya, betul. Yang biasa dikerubutin menang. Iya. Ninja ini. Ini apa ya? Ini apa ya? Kita pakai anekdot aja karena memang kita jangan melihat seperti partai itu sesuatu yang serius. Kita jangan lagi melihat pemilihan ini sesuatu yang serius. Karena banyak tangan-tangan gelap, penumpang gelap, banyak uang gelap, ya kan? Banyak selingkuhan yang di situ terjadi. Jadi ini memang susah kalau kita anggap serius. Iya. Dan itu tepat, si golput itu benar. Dia tahu apa yang mesti dia lakukan. Si golput yang 47%. Nah kita, ya kan, seolah-olah mau milih, padahal hati kita ke golput sebetulnya. Nah ini yang terjadi sekarang. Hati kita kan ke golput. Males banget. Ngapain kita ini? Iya, kalau saya males Bang ke TPS jauh. Iya, RW saya itu ada yang bilang, Pak Jimmy saya nggak mau milih. Pak RW-nya, kamu dapat 1 miliar nanti. Dia diem aja. Antara percaya sama nggak percaya. Iya. Iya, jadi ini para calon-calon ini memang terlalu mengawang-awang. Mereka ini nggak mengerti. Bluffing maksudnya Bang? Iya, bluffing. Itu terlalu banyak janji malah. Iya, kalau di Medan bilang tukang koyok. Waduh. Menarik kan, Wid? Iya. Makanya kamu lihat poin-poin itu yang saya utarakan itu. Benar ini, Wid.
inilah kalau kita bicara hati nurani. Mm-mm. Kita mesti sebagai pemimpin itu mesti menangkap Mm. apa kemauan rakyat itu, Mm. apa isi hatinya, Mm. apa kepedihan mereka. Mesti dijawab day by day. Iya. Nggak bisa didiemin, Mm. ya kan? Udah banyak hal-hal yang luar biasa terjadi. Apalagi sekarang daya beli turun. Orang bagaimana mau mikirin pilkada lagi? Mm. Orang nggak punya kerjaan, orang nggak punya uang. Iya. Pilkada, kecuali kalau pilkadanya bayar mereka ongkos, Iya. angpau. Angpau. Nah, baru mereka datang semua yang 47% itu. Iya. Jadi jangan ketawa, kita beneran nih 47% datang Iya. kalau ada angpau pasti. Tapi ngaruh gak bang misalnya yang apa namanya kan kok 01 kan blunder di akhir-akhir gitu kan, Iya. yang soal janda dan juga soal Oh iya. pemindahan pusat pemerintahan ke daerah utara itu kan termasuk yang blunder dari 01 gitu kan, dan banyak dikritik oleh influencer yang ranahnya di politik seperti Ferry Irwandi gitu kan. Apakah itu juga menjadi Pengaruh yang Pengaruh. membuat akhirnya kayak berarti nggak pro dong nggak mikirin orang-orang yang di Jakarta Utara dong, yang makin parah malah makin parah. Jadi poinnya mau dipindahin ke PIK, Bang. Ibu Oh, kotanya, Bang. iya. Kantor gubernurnya. Gitu Oh, kali iya. ya. Kali gitu Jadi ya. jadi ibu kota. Iya. Gitu kali ya, Bang ya. Kalau gue ngeliat ini kayak Persija lawan Persipa aja. Oh iya. Oke. Gue nggak lihat terlalu serius lah ini. Iya. Memang harus begitu, Jadi Bang. Persib dan Persija. Persija. Viking sama Iya. Jackmania. Jackmania, Bobotoh ini. Iya. Bobotoh. Jadi memang menurut saya ya, mesti kita bangun, ya kan, satu kepemimpinan, satu organisasi yang lebih profesional, termasuk partai. Iya. Kita mesti bangun institusi kepolisian menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan. Yes. Jangan orang melihat polisi sebagai ketakutan. Kalau kita lihat polisi takut kita, Iya. rakyat takut, ya kan? Nah, ini jadi kita setback. Jadi lebih baik institusi diperkuat, diganti orang profesional. Di partai juga gitu. Iya. Di partai itu kan gampang, itu semua tuh partai-partai kan udah banyak asam garam ya. Mereka sudah melalui satu fase-fase otoriter. Sekarang fase demokrasi. Ya didukunglah demokrasinya. Iya. Jangan dilawan. Ini kan partai ini setengah hati mendukung demokrasi. Akhirnya sama rakyat dilihat. Akhirnya terjadi golput. Bahkan nanti di 2029 saya duga akan banyak golput baru. Iya. Percaya. Asal kalau kelakuan partai-partai demikian adanya. Nah, ini buat penutup. Abang harus punya catatan penting buat baik pemilih kalau terjadi putaran kedua maupun pesan ke depan. Tadi Abang udah pesan 2029 kalau masih begini golputnya makin tinggi. Dan ini kan tamparan keras buat kita semua sebagai warga DKI gitu kan, atau kepada partai-partai politik. Nah, catatan Abang untuk kita sebagai pemilih, sebagai warga DKI, sebagai warga Indonesia saat kita menghadapi situasi seperti ini seperti apa, Bang? Ini situasi antara demokrasi dan otoriter. Oke. Ini poinnya. Kenapa golput ada dulu karena otoriter? Oh iya, betul. Ini sejarah. Betul. Nah, sekarang ada golput kenapa? Apakah karena ada otoritarian baru? Apa tidak? Nah, ini mesti kita pertanyakan sebagai catatan. Yang kedua, dari situ ada gejala baru dan tidak baik disebut sebagai partai coklat. Itu saya sangat menentang istilah partai coklat itu. Karena itu juga merupakan bagian daripada otoritarian. Nah, kaum Demokrat harus menjaga marwah. Ya. Harus menjaga apa yang disebut dengan hukum. Jangan lagi diinjak-injak seperti kemarin. Ya, jadi itu kemarin diinjak-injak kan hukum. Nah, sekarang udah waktunya mengembalikan
hukum kepada tempat yang tertinggi di Republik ini. Berarti ini pesan buat Prabowo nih sebagai presiden ya? Iyalah, ini hukum ini mesti segera diperdayakan. Institusi politik harus diperdayakan. Ekonomi harus diefisienkan. Jangan terlalu banyak lagi inefisiensi, Yes. akhirnya tidak terjadi produktivitas. Ini pesan untuk warga DKI. Warga DKI itu adalah warga yang multi dan warga penuh. Artinya sudah bisa memilih yang baik. Gak perlu diajarin lagi, Ya, karena udah tingkat terpelajaran udah tinggi. Udah tinggi. Karena itulah saya katakan tadi, Mas Pram memiliki poin untuk kemenangan. Tetapi setelah dia menang, apakah dia bisa mengawal demokrasi itu apa tidak? Itu juga masih kita pertanyakan lagi, Wid. Jadi saya masih belum yakin kemenangan Mas Pram itu bisa membawa hal yang baik. Karena dia bukan bagian daripada kekuasaan. Nah, kekuasaan sekarang lebih memilih Kang Emil. Itu faktanya. Betul. Jadi kita mau buat apa? Kalau bicara stabilisasi, ya Kang Emil. Tapi kalau bicara dinamika, adalah Mas Pram. Saya kira itu. Jadi, kalau Mas Pram menang, hampir mirip kayak zaman Anies berkuasa. Ya. Seberangan dengan penguasa. Iya. Betul. Dan kemenangan Mas Pram ini, kalau menurut saya, adalah kebangkitan bagi Anies. Oh, oke. Ya, Anies bernafas lagi di panggung politik. Nah, kalau dia kalah, maka Anies tenggelam. Ya kita perhatikan aja, apakah benar itu bisa terjadi. Ya, pilihlah yang sesuai dengan hati nurani. Ya. Pilihlah. Golput tidak apa-apa, Wid. Ya. Asal memang benar jalan pikirannya. Jangan golput karena hal-hal lain. Ya. Karena golput terjadi pada saat, saya ulangi lagi, pada saat masa otoritarian. Ya. Itu sangat pedih. Dan kita akan setback. Ya. This is the point. Oke. Thank you, Mit. Terima kasih Bang Jimmy. Logikers, luar biasa ya. Banyak catatan-catatan penting yang disampaikan oleh Bang Jimmy kepada kita dan Logikers sekalian dalam channel YouTube Logika Bicara. Namun sekali lagi saya ingatkan bahwa sambil menunggu penghitungan akhir dari KPU DKI Jakarta, siapa yang menang, pasangan nomor 1, 2, atau 3, kita harus tetap berusaha mengawal jalannya demokrasi dengan baik. Jangan ada campur tangan dari pihak-pihak lain yang akhirnya menodai demokrasi di Indonesia, bahkan di Jakarta. Nah, Logikers, bagi kalian yang memilih untuk tidak memilih, itu adalah pilihan kalian, karena semua adalah di tangan kalian. Masa depan negara ini, Jakarta, bukan di tangan kita sebenarnya, di tangan penguasa. Karena kadang-kadang orang yang sudah milih kadang suka menyesal. Oh, ternyata yang kita pilih kok begini. Nah, kita memilih, nasib kita ada di penguasa. Nah, catatan kepada para golputers, ya kan, silakan kalian memilih jalan kalian, mau nanti apabila ada putaran kedua mau tetap golput atau memilih, pilihlah orang yang menurut kalian tepat. Dan catatan buat para partai politik, jangan melihat hal ini atau angka golput ini hal yang biasa. Justru kita harus was-was, justru harus kita khawatir. Kenapa? Khawatir kalau tadi Bang Jibi bilang di 2029 nanti golput makin besar, bahwa ternyata pemimpin yang kita pilih itu tidak legitimat, gitu. Tidak terpilih secara aklamasi, tidak terpilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Justru terpilih oleh kelompok minoritas, dan itu akhirnya pemimpinnya tidak dipercaya oleh masyarakatnya. Tergantung partainya atau tergantung parpolnya. Jangan jadi parpol seperti perusahaan terbatas, perseroan terbatas yang mencari untung. Justru
parpol itu kita kembalikan ke marwahnya adalah mewakili rakyat. Demikian Logikers, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya. Semoga di materi-materi berikutnya bisa kalian juga simak. Ingat, tonton terus channel Logika Bicara, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Demikian, terima kasih, selamat ketemu lagi atau jumpa lagi di channel berikutnya. Wassalamualaikum, salam logika.